Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelas 7 SMP Islam Tambora, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Senin, kita ngebahas tentang bab 2, yaitu hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Jadi buka halaman 16, bab kedua. Yang pertama yang saya ingin jelaskan adalah tentang berperilaku jujur. Secara etimologi, jujur merupakan lawan kata dari dusta. Dalam bahasa Arab diungkap dengan as-sidqu, sedangkan siddiq adalah orang yang selalu bersikap jujur, baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Jadi yang namanya jujur itu dalam bahasa Arab as-sidqu, jujur. Tapi kalau misalnya as-siddiq itu adalah orang yang selalu melakukan kejujuran ucapan ataupun perbuatan. Kayak contoh daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Karena kenapa? Dia adalah salah satu sahabat yang paling jujur dan paling dipercaya oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kejujuran itu juga pada ucapan dan juga pada perbuatan. Contoh, kalau misalnya ada orang yang bertanya kepada kita, kita jawab dengan perkataan yang jujur. Kalau seandainya kita tidak jujur dalam perkataan, maka kita termasuk daripada orang yang munafik. Kemudian di dalam hadis juga dikatakan an Abdillah ibni Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Kata Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya jujur yahdi ilal bir, akan membawa kepada kebaikan, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan tersebut akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang jujur adalah orang yang akan diantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya orang tua kita bertanya, kita harus menjawab dengan jawaban yang benar atau jujur. Nah, kemudian ada beberapa bentuk kejujuran yang sudah mestinya dimiliki oleh setiap muslim, yaitu yang pertama, kejujuran lisan. Nah, kejujuran lisan yaitu memberitakan suatu yang realita yang terjadi, kecuali untuk maslahatan yang dibenarkan oleh syariat, dalam kondisi perang, mendamaikan kedua orang yang sedang bersengketa atau bermusuhan, atau menyenangkan istri. Dan misalnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya jaminlah kepadaku 6 perkara dari diri kalian, niscaya aku menjamin kalian surga. Jujurlah bila berbicara, penuhilah jika berjanji, tunaikan jika kalian dipercaya, jagalah kemaluan kalian, tundukkan pandangan kalian, dan tahanlah tangan kalian. Nah, jadi jujur dalam lisan. Jadi kita ngomong harus dalam keadaan jujur, kecuali kita juga boleh untuk tidak jujur apabila kalau seandainya teman kita si A dan teman kita si B dia saling bermusuhan. Nah, kita boleh saja berbohong. Misalnya, kita bertemu sama si A, kamu dapat salam dari B, padahal A sama B ini sedang bermusuhan. Kemudian kita datang lagi ke B, B, kamu dapat salam dari si A. Nah, ini adalah salah satu diperbolehkan untuk berbohong. Karena kenapa? Untuk agar dua-duanya itu saling berdamai. Yang pertama yang bermusuhan, karena kita seakan-akan memberikan salam kepada si A dan si B, itu akan menjadi damai di antara keduanya. Itu yang dimaksud daripada jujur. Yang pertama hikmah, ada hikmah dan manfaat dari perilaku jujur. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan orang lain. Ya, jadi kalau seandainya kita jujur, orang tuh bakal percaya sama kita. Di dalam syair dikatakan man kadzdzaba marratan la yu'manu abadan. Di dalam syair dikatakan barang siapa yang berbohong sekali, la yu'manu abadan, maka orang tersebut tidak akan dipercaya selama-lamanya. Karena kenapa? Dia udah bohong.
Kalau seandainya kita udah pernah bohong sama orang itu mungkin percaya nggak percaya sama kita. Karena kenapa? Kita udah pernah berbohong. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Gak mungkin orang pembohong itu banyak teman. Pasti orang yang jujur adalah orang yang paling banyak teman. Kemudian yang ketiga, C, mendapatkan ketentraman di hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Nah, jadi kalau seandainya kita berbohong sama orang lain, itu sama aja kita mempunyai kesalahan sama orang lain. Kalau kita jujur, maka kita tidak punya kesalahan orang lain. Kemana aja kita enak. Kemudian yang keempat, membawa berkah. Jadi yang namanya jujur itu bawa berkah, membawa manfaat. Kemudian yang kelima, meraih kedudukan yang syahid. Nah, yang syahid maksudnya apa? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminta syahid kepada Allah dengan sungguh-sungguh atau jujur, maka Allah akan menaikkannya ke tempat para syuhada meskipun mati di tempat tidurnya. Nah, jadi orang yang sering jujur walaupun dia mati atau meninggal dalam keadaan sakit tapi tidak dalam keadaan perang, maka orang tersebut disebut mati dalam keadaan syahid. Dan mereka orang-orang jujur akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama syuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid. Yang kedua, berperilaku amanah. Amanah ini adalah secara etimologis adalah pendekatan ke bahasan logawi dari bahasa Arab yang masdar dari amina, amanatan, yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Adapun dalam bahasa Indonesia, amanah adalah berarti pesan, perintah, keterangan atau wejangan. Nah, amanah ini secara pengertian terminologi, secara istilah terdapat beberapa pendapat. Ada antara yang menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, amanah adalah suatu yang dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya. Nah, jadi amanah itu adalah contoh begini. Ada seorang yang mengamanahkan kita, nih, fulan, tolong kirimkan uang ini ke anak saya. Contoh begitu. Ada seorang bapak yang menitipkan ke saya uang agar diberikan kepada anaknya. Kemudian saya memberikan uangnya, maka saya disebut orang yang amanah. Karena kenapa? Saya sudah diberikan kepercayaan, kemudian kepercayaan tersebut saya menggunakan kepercayaan tersebut untuk memberikan uang kepada anak bapak tersebut. Itu contoh daripada amanah. Amanah wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, zakat, puasa, berbakti kepada sesama dan lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah, dirikanlah sholat. Nah, kita ini diamanahin sama Allah buat mendirikan sholat. Kalau seandainya kita kagak sholat, berarti kita tidak amanah. Karena kenapa? Allah udah nyuruh sholat, tapi kita ke sholat. Kemudian Allah udah nyuruh kita puasa, tapi kita nggak puasa. Dalilnya dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Nah, Allah udah ngewajibin kita berpuasa, tapi kita nggak puasa di bulan Ramadan, maka kita tidak disebut sebagai orang yang amanah. Kebalikan amanah adalah khianat. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, an Ibni Umar radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawab atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawab perihal rakyat yang dipimpinnya. Jadi yang namanya presiden, yang namanya pemimpin itu diberikan amanat dari rakyat. Kayak kemarin pemilu 2019, ada yang memilih fulan, yang memilih A dan yang memilih B. Nah, rakyat ini memberikan amanah kepada si A dan B. Kemudian yang jadi si A. Nah, maka si A ini, presiden ini diberikan amanah oleh rakyat untuk mengurusi rakyatnya. Kalau seandainya pemimpinnya kagak amanah, maka pemimpin itu khianat. Dan kata Rasulullah, kullukum ra'in, setiap kalian adalah
pemimpin, dan setiap kepemimpinan kalian akan diminta pertanggungan jawab nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kepemimpinan kita bagus, maka enak nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya kita khianat, kita nggak amanah, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Allah nyuruh sholat, kita sholat, maka kita termasuk daripada orang yang amanah. Tapi Allah nyuruh kita sholat, tapi kita gagal sholat, maka kita tidak disebut orang yang amanah. Yang kedua, amanah terhadap manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia, misalnya ketika dititipi pesan atau barang. Nah, yang pertama amanat kepada Allah, amanat Allah untuk kita. Kemudian amanat seseorang, amanat seorang. Contoh, orang ini nitip sama saya, nitip uang sama saya. Orang nitip uang sama kita, kemudian orang ini udah nitipin 1 miliar, tapi uangnya itu bukan kita simpen jaga baik-baik, akan tapi duitnya kita pakai buat beli mobil, buat beli rumah, maka kita termasuk orang yang tidak amanah. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li amanatihim wa'dihim ra'un." Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah itu apa sih? Istaqoma yastaqimu istiqomatan, dari wazan istaf'ala. Nah, istiqomah ini adalah maksudnya adalah bersikap kukuh atau konsisten. Nah, dalam yang dimaksud di sini adalah istiqomah dalam beribadah, bukan beristiqomah dalam kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu", sungguhnya orang-orang yang ngomong, "Rabbunallah", Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, setelah dia ngaku bahwa Tuhan dia adalah Allah. Berarti kalau misalnya Tuhan dia adalah Allah, berarti dia adalah hambanya. Tsumma istaqamu, setelah itu dia beristiqomah, dia itu konsisten apa yang Allah perintahkan. Fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada rasa khawatir, walahum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih. Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga dikatakan, fastaqim kama umirta, maka konsistenlah sebagaimana engkau telah diperintahkan. Wa man taba ma'aka, dan barang siapa yang taubat kepadamu bersamamu. Wala tadghaw, janganlah kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Nah, yang dimaksud dari istiqomah, contoh begini, kita setiap hari selalu memberikan sedekah kepada orang lain. Nah, setiap hari kita memberikan sedekah kepada orang lain, itu harus konsisten. Karena orang yang konsisten dalam kebaikan akan didoakan oleh para malaikat. Seperti yang dikatakan dalam surat Fussilat, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu", sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia konsisten, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka nanti para malaikat akan turun. Malaikat tatanazzalu alaihim malaikat wa alaihim malaikah, maka malaikat tersebut akan mendoakan kepada orang yang beristiqomah. Nah, istiqomah. Kemudian di dalam syair juga dikatakan, al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Yang namanya istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Contoh, ada orang alim yang bisa hilang kemana saja, itu masih kurang bagus ketimbang istiqomah, karena istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Maka tetaplah istiqomah dalam kebaikan-kebaikan.
Di antara halaman 21, di antara hikmah perilaku istiqomah adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan rasa sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpahnya. Jadi orang istiqomah tuh nggak perlu takut, nggak perlu sedih. Kemudian selanjutnya, orang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Orang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah manfaat daripada istiqomah. Jadi pertama, manfaat istiqomah tidak akan merasa sedih karena dia bisa mengatur. Kemudian kedua, orang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan bukan cuma di dunia doang, tapi di akhirat dia akan mendapatkan kesuksesan. Dan mungkin itu cukup sekian untuk para kelas 7. Mohon dibaca saja di bab keduanya. Jadi insyaallah minggu depan kita akan membahas tentang soal. Saya akan memberikan soal tentang bab kedua. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.